ago, I was presenting at a conference, and the keynote speaker was speaking 2 hours before me, so I had plenty of time to kill. 2 tahun yang lalu, aku sedang memberikan presentasi di sebuah konferensi, dan pembicara utama di konferensi itu berbicara 2 jam sebelum giliranku, sehingga aku memiliki banyak waktu. At this particular keynote, I didn't want to go in the auditorium to listen to the talk. I didn't want to go because the topic was about something I didn't think I could relate to. Pada sesi khusus ini, aku tidak ingin pergi ke auditorium untuk mendengarkan pidato. Aku tidak ingin pergi karena topik yang dibahas berkaitan dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa aku pahami. It was about the speaker's experiences as a Jewish gay man. I knew I couldn't learn anything from this man. Pidato itu berisi tentang pengalaman pembicara sebagai seorang pria gay Yahudi, dan aku tahu aku tidak akan belajar apapun dari pria ini. After all, I'm not gay, I'm not Jewish, and I'm not a man. So what could I possibly learn from him? But I had nothing else to do before my presentation. Karena aku bukan seorang gay, aku bukan seorang Yahudi, dan aku bukan seorang pria. Jadi apa yang bisa aku pelajari dari pria ini? Tapi aku tidak mempunyai aktivitas lain sebelum waktu presentasiku. So I decided I would sit in the auditorium and just play on my phone. Sehingga aku memutuskan untuk duduk di auditorium dan hanya menyibukkan diri dengan HP-ku. Once the speaker started sharing his message, I was instantly taken aback that I even forgot I was there to play on my phone. Ketika pembicara mulai menceritakan pengalamannya, aku langsung terkejut, bahkan aku lupa bahwa aku di sana hanya untuk bermain HP. First, I was shocked by how much this man had gone through just to be accepted by society. And then I realized that even though his experiences were different from my own journey, we were not all that different. Pertama, aku terkejut dengan betapa banyaknya pria ini telah mengalami kesulitan hanya agar diterima oleh masyarakat. Kemudian aku menyadari bahwa meskipun pengalamannya berbeda dengan perjalananku, tapi kita tidak seluruhnya berbeda. That day, here is what I learned. That whether you're gay or straight, black or white, Jewish, Christian or Muslim, Democrat or Republican, human beings at their very core are yearning for the same thing, to be accepted Di hari for itulah who we are. yang bisa aku pelajari bahwa meskipun kamu seorang gay atau tidak, hitam atau putih, Yahudi, Kristen atau Muslim, seorang yang demokratis ataupun republikan, intinya manusia merindukan hal yang sama, yaitu untuk diterima apa adanya. In my early days of coming to America, I struggled with sticking out as different. Whenever people ask me, "What's your name, hon?" I would say, "My name is Sogond." And they would say, "Oh, you have a beautiful accent." And I would reply, "Thank you." Di hari pertama aku datang ke Amerika, aku berjuang untuk tampil berbeda. Kapanpun orang bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" Maka aku menjawab, "Namaku Sogon." Dan mereka akan berkata, "Wow, kamu memiliki aksen yang bagus." Kemudian aku menjawab, "Terima kasih." But I was aware that my accent had an accent.
So I already knew the follow-up question, which was, where are you from? I would pause, think, and then say, I'm Canadian. Tapi aku sadar bahwa aksenku memiliki aksen. Jadi aku tahu apa pertanyaan berikutnya yang akan mereka tanyakan, yaitu dari mana asalmu? Aku akan terdiam, berpikir, dan kemudian aku berkata, aku orang Kanada. But they would ponder my answer, give me a once-over, and ask again, but where are you from originally? With a fat emphasis on originally. Tetapi mereka akan merenungkan jawabanku, memberikanku kesempatan sekali lagi dan bertanya lagi, dari mana asalmu yang sebenarnya, dengan penekanan yang cepat pada kata sebenarnya. It wasn't until one day my two teenage daughters sat me down, looked me in the eye, and with a teenage attitude said, Mom, we've noticed that each time people ask you where you come from, you lie. Kemudian pada suatu hari, kedua putri remajaku mendudukkanku, menatap mataku, dan dengan sikap remajanya mereka berkata, Bu, kami memperhatikan bahwa setiap kali orang bertanya kepadamu dari mana kamu berasal, kamu berbohong. Yeah, it was like a mini intervention or something. Ya, menurutku itu seperti sebuah intervensi atau semacamnya. What my daughters didn't know was why I was trying to hide my origins. At that time, they were too young to fully understand the many scars I carried within. Scars of a childhood lived in a war-torn country. Yang tidak diketahui putriku adalah mengapa aku berusaha menyembunyikan asalku. Pada saat itu mereka masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami bahwa banyak bekas luka yang aku bawa di dalam diriku. Bekas luka masa kecil ketika tinggal di negara yang dilanda perang. I was born and grew up in Burundi, a small country located in East Central Africa. From the age of 6, I had experienced civil wars, constant unrest and destruction in my country that I felt ashamed of the war stigma and the many invisible wounds it inflicted on me. Aku lahir dan besar di Burundi, sebuah negara kecil yang terletak di timur Afrika Tengah. Sejak usia 6 tahun, aku telah mengalami perang saudara yang terus-menerus mengalami kerusuhan dan kehancuran di negaraku. Aku merasa malu dengan stigma perang dan banyak luka yang tak terlihat yang timbul dalam diriku. And as a result of the ongoing civil wars, I became a war refugee. And I lived in Canada for 12 years before moving to the United States. Dan akibat dari perang saudara yang sedang berlangsung, aku menjadi seorang pengungsi perang dan aku tinggal di Kanada selama 12 tahun sebelum pindah ke Amerika Serikat. Moving from Africa to Canada and then to America meant that I had to deal with a set of new expectations from different people and different cultures. Pindah dari Afrika ke Kanada, kemudian ke Amerika Serikat, berarti saya harus berurusan dengan sekumpulan harapan baru dari orang yang berbeda dan budaya yang berbeda. As a newcomer, there was always a place where my being different was pointed out, and not always in a good way. Which is why I was trying to hide my origins when people asked me where I came from. I wanted to belong and to be fully accepted. Sebagai pendatang baru, selalu ada tempat di mana perbedaanku ditunjukkan dan tidak selalu dengan cara yang baik.
Itulah sebabnya aku berusaha untuk menyembunyikan asal-usulku ketika orang bertanya dari mana aku berasal. Aku hanya ingin menjadi bagian dari mereka dan diterima sepenuhnya.